Kisah nyata Rio Martil, sang pembunuh sadis. Di Indonesia banyak sekali kisah tragis kasus pembunuhan. Dengan banyaknya tingkat kasus kekerasan yang tinggi, menimbulkan beberapa kasus pembunuhan. Dan kasus pembunuhan yang terjadi, seringkali dilakukan dengan cara yang tergolong sadis dan kejam. Salah satunya adalah Rio Martil. Inilah kisahnya. Rio Martil adalah nama populer dari seorang lelaki muda itu. Nama lengkapnya adalah Rio Alex Bulo, seorang pria kelahiran Sleman tanggal 2 Mei tahun 1978. Badannya kecil, pembawaannya pendiam dan tertutup. Tak banyak yang mengira jika, di balik perawakan kecil dan tak banyak bicara, si Rio adalah penjagal sadis yang korbannya dibunuh dengan cara dihantam martil kepalanya. Dikutip dari salah satu sumber, kisah bermula pada Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2001, suasana di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, tampak seperti hari biasa. Belum ada keramaian yang terlihat di daerah wisata berhawa sejuk itu. Di Hotel Rosenda, salah satu hotel di tengah kawasan wisata Baturaden, siang itu juga tak ada yang terlihat mencolok. Belum banyak tamu hadir yang memenuhi salah satu hotel terbaik yang terletak 20 km dari kota Purwokerto itu. Di dalam kamar nomor 135 Hotel Rosenda, ada dua orang sedang berbincang santai yaitu Rio dan JJ. Rio berbicara panjang lebar tentang minatnya menanamkan modal di bisnis perumahan di Baturaden. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat. Kedatangannya semata untuk menyopiri mobilnya, yang disewa Rio untuk berkeliling kota Purwokerto. Selain menjadi pengacara, lelaki 40 tahun itu juga menjalankan bisnis persewaan mobil di Purwokerto. Namun tak disangka, di tengah perbincangan, tiba-tiba saja terdengar suara pukulan benda keras menghantam kepala JJ. Rupanya JJ sudah bersimbah darah dan jatuh terlentang di kasur. Pukulan yang dilakukan berkali-kali oleh Rio itu menggunakan dua martil, satu di tangan kiri, satunya di kanan. Ternyata si Rio sudah merencanakan untuk membunuh JJ. Dalam beberapa pukulan saja, kepala JJ sudah remuk. Darah dan isi kepala berhamburan. Percikannya mengenai kursi, meja, kasur, bahkan sampai ke dinding kamar hotel tersebut. Setelah Rio tahu si JJ telah tewas, ia bergegas cepat meninggalkan kamar hotel. Ia mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tidak terlalu banyak, lalu mencari kunci mobil di saku celana JJ. Sebelum keluar kamar, Rio menyempatkan untuk mencuci tangannya yang berlumuran darah, dan mengambil arloji milik JJ yang masih melekat di tangannya. Dia pun kemudian keluar. Di luar kamar, Rio mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah menuju ke lobi hotel. Tapi rupanya beberapa langkah menjelang lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa. "Mana Pak JJ Pak?" "Oh, dia di kolam renang," jawab Rio sekenanya. Seolah tanpa mau berpanjang lebar, ia terus melangkahkan kakinya ke depan hotel ke arah parkiran mobil. Jawaban Rio itu tentu mengagetkan pelayan. Pasalnya, hotel tempatnya bekerja tidak ada kolam renang. Apalagi Rio terlihat agak terburu-buru menuju mobil Toyota Kijang seri LGX bernomor polisi R7078EA. Pelayan itu juga merasa janggal dengan gelagat aneh Rio. Dia pun sadar karena tidak biasanya mobil milik JJ dilepas begitu saja kepada penyewanya. Dikarenakan JJ sering datang ke hotel untuk mengantarkan para tamu untuk menginap. Pelayan itu pun kemudian berteriak keras untuk menghentikan langkah Rio. Sambil berusaha menarik perhatian sekitarnya, dia langsung menyusul Rio ke parkiran. Tapi para petugas keamanan hotel, yang sudah curiga ada ketidakberesan sudah lebih sigap dan mengejar Rio. Meski sempat melawan, Rio pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Di kantor polisi terungkap, ternyata Rio adalah buronan polisi yang selama ini dicari.
Dia telah membunuh beberapa orang di beberapa tempat berbeda dengan cara yang sama, dihantam pakai martil di kepalanya sampai tewas. Dalam catatan kepolisian, setidaknya Rio pernah 3 kali melakukan pembunuhan dalam rentang bulan September sampai November tahun 2000. Tapi dia selalu lolos dikarenakan keberadaan Rio yang selalu berpindah-pindah kota setelah menghabisi nyawa korbannya. Rio selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindar dari kecurigaan polisi setempat. Namun modus kejahatannya selalu sama, yaitu awalnya berlagak seperti tamu hotel yang bermaksud menyewa kendaraan, tapi kemudian membunuh korbannya dan mobil dibawa kabur. Di Bandung tercatat, Rio beraksi setelah terlebih dulu menginap sebuah di hotel yang bernama Hotel Naripan. Lalu Rio menggasak sebuah sedan Timor setelah terlebih dulu memukul sopirnya hingga tewas. Aksi berikutnya, Rio melancarkan aksinya di Semarang. Dia menginap di Hotel Adem Ayem, lalu menyikat mobil Panther berwarna abu-abu dan membunuh sopirnya. Kemudian di Surabaya ia sempat menginap di Hotel Mirama dan membawa kabur sedan Mercy berwarna putih. Lagi-lagi dalam kejadian itu sopirnya ditemukan tewas dengan kepala remuk akibat hantaman martil. Kemudian Rio juga pernah beraksi di Yogyakarta dengan menginap di Hotel Ibis, tapi sayang aksi pembunuhannya gagal kala itu, gara-gara saat hendak memukul korbannya, gagang martilnya terlepas. Korban pun hanya terluka lalu kabur sambil mengerang kesakitan. Dan tentu saja si Rio ini kemudian berhasil kabur dari sergapan warga kala itu. Konon, setelah peristiwa itulah yang membuat Rio berinisiatif untuk selalu membawa 2 martil, 1 buat cadangan, sekaligus alat keduanya jika suatu saat kejadian gagang palunya terlepas kembali saat melancarkan kekejiannya itu. Berdasar bukti-bukti itu, pada tanggal 14 Mei tahun 2001, Rio dijatuhi vonis mati oleh pengadilan. Mendengar keputusan hakim, ia mengaku pasrah. Saat mendapatkan pertanyaan dari awak media yang meliput sidang kasusnya, Rio berkata, "Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan. Tetapi mati dalam hukuman, saya bisa mati dalam keadaan bertobat," katanya kepada para wartawan sesaat setelah vonis dijatuhkan. Rio menjalani hukumannya di LP Kedumpane Semarang selama 3 bulan, sebelum akhirnya dipindahkan ke LP Permisan di Pulau Nusa Kambangan Cilacap. LP Nusa Kambangan sendiri terkenal sebagai tempat para narapidana yang menjalani hukuman berat atau hukuman mati. Kemudian disinilah Rio bersahabat dengan Iwan Zulkarnain, bekas pegawai PT Pos Indonesia, dengan terpidana kasus korupsi Biliet Giro Setoran Pajak PT Semen Sentosa. Iwan sendiri menggelapkan dana senilai 42 miliar rupiah yang berujung vonis 16 tahun penjara. Ternyata, Iwan pula yang menuntun Rio belajar membaca Al-Quran. Hidup di penjara memang membuat Rio banyak berubah, bahkan dia semakin rajin beribadah. Kitab suci Al-Quran pun dimilikinya beberapa buah. Selain ada pula buku-buku keagamaan lain. Kabarnya, ia tidak pernah lupa menjalankan salat wajib 5 waktunya, termasuk salat malam. Namun tobatnya Rio itu tak berlangsung lama. LP Nusa Kambangan gempar setelah tanggal 2 Mei tahun 2005, Iwan ditemukan tewas di kamar mandi sel. Kondisinya sungguh mengenaskan, bersimbah darah dengan tulang tengkorak retak dan kulit kepala sobek. Di dinding dekat tempatnya Iwan tersungkur bersimbah darah, ada noda-noda percikan darah menempel. Tampak Iwan mati dibunuh oleh seseorang dengan cara dibenturkan ke dinding kamar mandi sel. Tudingan langsung mengarah kepada Rio, tentu saja, karena saat itu sel hanya dihuni 3 orang termasuk Rio. Awalnya Rio berkelit membantah. Polisi sampai kewalahan dan harus merencanakan tes mendalam terhadap noda-noda darah di sarung milik Rio itu. Namun setelah dilakukan sejumlah pendekatan, akhirnya Rio mengaku telah membunuh Iwan lantaran kesal dan marah. Pada malam kejadian itu, sekitar jam 11 malam,
Rio memanggil si Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi baru saja sebentar, acara itu harus terganggu. Karena hujan deras membuat atap bocor dan airnya menggenangi lantai. Iwan lalu mengepel lantai, sementara Rio hanya duduk-duduk saja di depan sel. Saat itulah Iwan merasa jengkel dan sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rio. Kata Iwan, Rio boleh saja ditakuti di luar, tapi di dalam LP tidak punya jalu. Merasa tersinggung, Rio marah dan langsung menyerang. Iwan dibekap dengan sarung. Kepalanya dibenturkan ke dinding berkali-kali. Suasana sel sempat gaduh saat itu, tapi petugas saat itu mengaku tidak ada yang mendengarnya, lantaran hujan turun sangat deras. Dan pada akhirnya, sempurna sudah kejahatan Rio Martil, dan pada tanggal 1 April tahun 2008, setelah surat penolakan PK dari MA diterima Kejaksaan Negeri Purwokerto, dia dibawa ke hadapan regu tembak. Tak banyak komentar yang keluar dari mulut Rio. Jelang eksekusi, keluarga kecilnya berkumpul di lapas untuk menunggu proses eksekusi mati si Rio. Kesempatan itu pun terjadi untuk memenuhi satu dari 3 permintaan terakhir Rio. Sesaat setelah eksekusi, sejumlah media massa sempat memberitakan tentang penolakan warga di Kelurahan Berkoh, Purwokerto. Mereka menolak jika jenazah Rio dimakamkan di wilayah mereka. Tapi akhirnya kejaksaan berhasil mendapatkan tempat di TPU Sipoh, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas. Di blok makam orang-orang tak dikenal, dan Rio pun akhirnya dimakamkan di sana. Itulah sepenggal kisah pembunuhan tersadis dan terkejam di Indonesia yang dilakukan oleh Rio Martil, dengan pembunuhan yang dilakukan sangat sadis, yaitu dengan palu atau martil. Terima kasih sudah mendengarkan cerita mistis dari channel Cerita Seram. Semoga menghibur dan bermanfaat. Jika kalian suka dengan cerita seram tentang hal mistis, mitos dan tragedi menyeramkan, silahkan kalian subscribe channel ini, lalu tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu update dengan cerita seram yang channel ini updatekan. Jangan lupa juga untuk like dan komennya, jika Anda ingin request cerita seram lainnya. Terima kasih.